Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azizi Alawiyah, mahasiswi semester 6 pada mata kuliah Problematika Tafsir Kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran ayat-ayat tentang pembagian harta warisan dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ustadz Dr. Zuheldi MAG. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu apa itu warisan. Warisan menurut KBBI adalah orang yang secara hukum berhak atas uang atau properti yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Kemudian kata warisan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata warosa yarisu warasan mirosan, yaitu bentuk jamak dari miros yang artinya peninggalan. Jadi warisan itu adalah bisa berupa harta, pengetahuan dan reputasi dan sebagainya. Kemudian menurut Ali Asabuni mendefinisikan warisan secara istilah adalah al-irsu huwal intiqalu milkiyati minal mayyiti ila warisatihil ahya sawa'un kana matruka malan au infaron au haqqan minal haquqi syar'iyyati. Jadi artinya yaitu menurut Ali Asabuni, warisan atau al-miras adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat. Jadi, dari beberapa definisi yang kita dapatkan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa kata waris berasal dari bahasa Arab yang artinya peninggalan, dan definisinya adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia, baik dia meninggalkan berupa harta ataupun pengetahuan ataupun reputasi dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada ayat-ayat tentang pembagian harta warisan. Ayat-ayat tentang pembagian harta warisan ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Pertama ayat 7 yaitu yang bunyinya lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qallu minhu aw katsur nasiban mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tuanya dan kerabatnya, dan begitu pula dengan perempuan ada hak dari harta peninggalan orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi artinya di dalam ayat ini menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan telah ditetapkan dia mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tuanya maupun kerabatnya, baik pun itu sedikit ataupun banyak sesuai yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariat. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah, saya mengambil tafsir Al-Misbah, kata rijal dan kata nisa itu dalam ayat warisan ini dipahami sebagian ulama bahwa kata warisan ini dia mencakup anak-anak juga, bukan hanya dewasa. Maksudnya bukan misalnya saja yang sudah balik, tetapi juga yang masih anak-anak dari yang meninggal itu yang masih kecil juga mendapat warisan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi walaupun anak-anak yang meninggal itu masih kecil, menurut tafsir Al-Misbah ini harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu tetap dia mendapatkannya. Dan selanjutnya pada ayat 11 yaitu Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepada kamu tentang pembagian harta untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak orang perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Tapi jika dia anak perempuan seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta orang tuanya. Selanjutnya ayat ini menjelaskan untuk kedua orang tuanya masing-masing bagiannya mendapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya. Ibu mendapat 1/3, dan jika anak ini yang meninggal itu tidak memiliki anak, maka ibu mendapat 1/6. Warisan ini dibagikan ketika setelah dilunasi hutang yang meninggal tersebut. Orang tua dan anak-anak yang meninggal itu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi bijaksana. Artinya, jadi di dalam tafsir Misbah menyatakan bahwa ayat 11 ini menerangkan tentang bagian-bagian untuk orang yang menerima warisan dari yang meninggal tersebut, dengan rincian yaitu untuk anak laki-laki dia mendapat bagian sebesar 2 kali dari anak perempuan. Yang mana anak perempuan ini, jika dia anak perempuan lebih dari 2 orang, maka dia mendapat bagian 2/3 dari harta tersebut. Tetapi jika anak perempuan ini seorang saja dan tidak memiliki saudara lain, dia mendapatkan setengah dari harta tersebut. Kemudian untuk orang tuanya dia mendapat harta dari yang meninggal itu, dari anaknya yang meninggal itu. Kalau anaknya tidak memiliki anak, maka dia mendapatkan 1/6. Tapi jika dia memiliki anak dia mendapat 2/3. Itu jikalau juga si yang meninggal itu tidak memiliki saudara sebapak seibu, maka orang tuanya mendapat 1/6. Tapi jika memiliki saudara sebapak seibu, maka dia mendapatkan 2/3. Selanjutnya pada ayat 12 surah An-Nisa, yaitu artinya bagi kamu para suami, yaitu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak.
jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai anak, untuk para istri, jika kamu tidak mempunyai anak, seperempat dari harta yang ditinggalkan suami. Jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, bagi para istri mendapat 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat untuk dibayarkan hutang yang meninggal. Kemudian untuk baik laki-laki maupun perempuan yang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, bagi mereka dari kedua jenis saudara itu 1/6 dari harta. Akan tetapi jika mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka mendapat bagian 1/3 setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya itu, atau yang setelah dibayarkan hutang yang meninggal itu, dengan tidak menyusahkan ahli waris. Dengan demikian ketentuan Allah yang mengetahui dan lagi Maha Penyantun. Itu artinya. Maka dalam tafsir Al-Misbah ini kemudian menjelaskan ayat ke-12 ini adalah lanjutan dari ayat 11. Maksudnya itu ayat 12 ini menerangkan lanjutan rincian-rincian yang menerima bagian-bagian yang menerima harta warisan dari yang meninggal. Dengan rincian, yaitu ayat 12 ini menerangkan bagian untuk yang hubungannya dengan pernikahan, karena dia ada dua di sini, yaitu dengan pernikahan dan dengan faktor keturunan. Jadi di ayat 11 itu dia menerangkan dengan faktor keturunan, yaitu untuk anak. Kalau di ayat 12 ini menerangkan warisan dengan hubungan pernikahan, yaitu untuk suami, untuk saudara dari yang meninggal itu, saudara seibu, saudara seayah, itu kan dari pernikahan ayah dan ibunya gitu. Jadi maka di tafsir Al-Misbah ini menjelaskan bahwa di ayat 12 itu dia menjelaskan tentang pembagian dari faktor pernikahan, dan sedangkan di ayat 11 itu menerangkan pembagian dari faktor keturunan. Selanjutnya ayat 176 surah An-Nisa, yaitu artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dan dia tidak punya anak tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagian saudara perempuan itu adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Adapun saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Akan tapi jika saudara perempuan itu 2 orang, bagian keduanya yaitu 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka ahli waris itu tidak terdiri dari beberapa saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jika mereka terdiri dari beberapa saudara perempuan dan laki-laki, maka bagian saudara laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian tafsirnya, itu dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat 176 surah An-Nisa ini membahas tentang hukum khusus, yaitu hukum kalalah. Kalalah maksudnya dalam tafsirnya adalah seorang yang meninggal tanpa meninggalkan seorang anak, tetapi memiliki saudara perempuan. Ayat ini menjelaskan bahwa saudara perempuan tersebut mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggal yaitu jika dia hanya seorang, sedangkan jika dia hanya seorang mendapatkan setengah. Jika dia lebih dari seorang, maka dia mendapatkan 2/3. Dan jika terdiri dari saudara perempuan dan laki-laki untuk yang meninggal ini, maka dia mendapatkan, untuk laki-laki mendapatkan dua bagian, yaitu mendapatkan bagian 2 kali anak perempuan. Selanjutnya kita masuk kepada yang terakhir, yaitu problem zaman kontemporer, yaitu problem yang terjadi di zaman-zaman sekarang tentang pembagian harta warisan. Sudah banyak kita lihat masyarakat saling berselisih paham tentang pembagian harta warisan. Tentu hal ini menjadi perhatian bagi para ulama sekarang atau ulama kontemporer, khususnya dalam hukum pembagian harta warisan yang sering kita sebut dalam syariat Islam adalah ilmu faraid. Di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan pembagian harta warisan menurut Al-Quran, yaitu di surah An-Nisa tadi, yaitu ayat 7, ayat 11, 12, dan 176. Karena seringnya menimbulkan problematika pada zaman sekarang, maka kami menemukan beberapa faktor yang menjadi hal yang sering memunculkan problem ketika pembagian harta warisan, yaitu pertama itu ketidaksesuaian dengan hukum positif. Maksudnya di banyak negara termasuk Indonesia adanya perbedaan hukum antara hukum Islam dan hukum waris perdata, atau hukum negara, yang membuat keluarga sering tidak paham atau tidak sepaham memilih sistem mana yang digunakan untuk pembagian harta warisan, terutama pada pernikahan yang beda agama begitu. Yang kedua itu diskriminasi gender. Maksudnya itu ayat-ayat waris dalam hukum Islam menetapkan bahwa laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari perempuan dalam kondisi tertentu. Meskipun ini sesuai dengan syariat, banyak yang menganggap ini sudah tidak relevan karena perempuan sekarang juga sudah menjadi tulang punggung keluarga. Itu. Yang ketiga, harta warisan belum jelas statusnya. Banyak yang ingin, maksudnya tuh zaman sekarang banyak yang ingin membagikan harta warisan, tapi harta warisan tersebut belum jelas status kepemilikannya, karena mungkin dari yang meninggal itu tidak meninggalkan status yang jelas tentang hartanya, dan juga belum ada mungkin yang sudah dibeli tapi belum dibalik namakan gitu. Kemudian yang keempat yaitu perubahan struktur sosial dan ekonomi, yaitu di zaman sekarang struktur sosial keluarga kebanyakan itu keluarga nuklir. Maksudnya keluarga nuklir itu adalah keluarga yang terdiri dari
dua generasi saja, itu dari ayah dan ibu, kemudian anak. Tidak ada yang lebih dari itu dalam satu rumah atau satu keluarga. Makanya peran gender atau peran gender antara perempuan dan laki-laki itu lebih setara dalam organ nuklir ini, dan sistem ekonominya yang kapitalis membuat persepsi terhadap keadilan warisan itu ikut bergeser. Akibatnya hukum waris Islam dianggap sudah ketinggalan zaman oleh sebagian kalangan. Mungkin sekian dari saya untuk pemaparan tentang materi penafsiran ayat-ayat tentang pembagian harta warisan pada mata kuliah problematika tafsir kontemporer. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.